Kalau kemudian Caimin, proposal politiknya PKB clear mencawapreskan Caimin, tapi di sisi lain kemudian ada Erick Thohir dengan bekal kekuatan dari PAN dan juga quote by quote mendapatkan restu dari keluarga Pak Jokowi, maka kemudian ini berpotensi terjadi deadlock. Nah, proses deadlock inilah yang kemudian harus ada deadlock breaker yang kemudian bisa memecah kebuntuan itu. Salah satu nama yang kemudian dimunculkan untuk menjadi deadlock breaker itu adalah Gibran. Mas Umam, bagaimana Anda melihat dinamika survei bahwa Prabowo kelihatannya ini semakin di atas angin? Dan siapa sebetulnya menurut Anda cawapres yang ideal? Kalau dinamika elektabilitas, Mas, saya pikir akan selalu dinamis ya. Karena bagaimanapun juga elektabilitas itu bergantung pada informational input yang masuk di masyarakat. Jadi hari ini ada isu apa, nah itu bisa berpengaruh signifikan, termasuk dalam peningkatan maupun anjloknya sebuah elektabilitas. Nah oleh karena itu saya pikir dari basis itu sifatnya dinamis. Tapi begini Mas, di dalam konteks penentuan cawapres, elektabilitas itu hanya partikel kecil di dalam konteks skema penentuan cawapres itu sendiri. Ada cukup banyak indikator yang harus dipenuhi dan seorang capres harus betul-betul mempertimbangkan secara matang sehingga cawapres yang dia pilih bisa memberikan insentif elektoral yang paling optimal. Nah, indikator itu antara lain. Pertama tentu elektabilitas. Tetapi elektabilitas sendiri pun harus kita breakdown lebih detail. Elektabilitas di level mana? Apakah sebarannya cukup terdistribusi secara merata di Indonesia? Ataukah justru terkonsentrasi di titik-titik tertentu? Misalnya hanya di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks Pilpres, di mana kita menggunakan sistem of vote, one people, one vote, maka angka yang paling optimal yang harus dikuasai adalah wilayah-wilayah yang berada di Jawa. Nah, wilayah itu antara lain tentu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kemudian Banten, DKI, dan Jogja. Tentu 6 provinsi di Jawa yang optimal. Tetapi kita juga harus perhatikan, para capres juga harus menghitung secara betul apakah capres sendiri memiliki basis yang kuat di salah satu wilayah. Nah, idealnya cawapresnya harus bisa membantu mengontrol elektabilitasnya di wilayah yang lain. Nah, selain elektabilitas, ada juga aspek ideologis. Apakah secara ideologis match atau tidak? Ini nyambung atau tidak? Atau justru kontradiktif? Karena bagaimanapun juga ideologis itu memberikan satu tekanan yang cukup signifikan, terutama di dalam konteks membangun narasi, strategi, dan juga visi, misi, platform yang akan disampaikan kepada publik. Kemudian selain ideologi, faktor logistik, Mas. Tentu capacity, capability seorang cawapres penting. Tetapi kalau dia kemudian tidak dibekali dengan backup logistik yang memadai, tentu mesin politik juga akan kesulitan. Berbeda kalau misalnya yang akan maju adalah incumbent, seorang presiden yang kemudian akan maju menjadi calon baru di Pilpres mendatang misalnya, yang kemudian dia sudah memiliki bekal elektoral yang cukup kuat. Nah, kalau misal posisinya seperti itu, maka tidak perlu tokoh yang kemudian bisa memberikan backup misalnya secara logistik yang memadai. Itulah terjadi misalnya dulu Presiden SBY di Pilpres 2009 memilih seorang Profesor Budiono yang waktu itu kapasitasnya sudah sangat kuat. Ibarat kata SBY dipasangkan dengan sendal jepit pun konon tetap bisa menang. Nah, di 2019 yang lalu juga sama. Pak Jokowi dengan bekal 5 tahun bekerja sebagai incumbent presiden, kemudian memilih nama yang kemudian bisa diterima oleh semua kalangan koalisi, bertemulah kemudian nama seorang Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin tidak pernah sedikit pun sekalipun masuk di dalam radar elektabilitas yang memadai di dalam konteks kontestasi cawapres. Selain logistik, ada juga aspek yang lain, yaitu terkait dengan konteks kerentanan. Nah, ini penting, Mas.
seringkali masyarakat kita tidak menghitung apakah cawapres yang akan diusung itu memiliki tingkat kerentanan yang serius atau tidak. Kalau dia memiliki kasus hukum, kalau dia memiliki isu etik yang berpotensi menjadi alat untuk mendegradasi secara signifikan dalam proses kontestasi, maka itu harus dihitung betul. Karena itu faktor resistensi. Maka selain sisi-sisi tadi, faktor-faktor yang sifatnya nilai tambah, kemudian kontribusi, termasuk insentif elektoral, tetapi harus dihitung juga apakah dia memiliki aspek kerentanan yang signifikan atau tidak. Kalau semua itu dihitung betul, saya pikir menghitungnya sangat mudah. Kita biasa itu melakukan FGD, kemudian dari masing-masing indikator ditetapkan, dibuat skala. Dari skala itu kemudian dilakukan pembobotan. Masukkan saja semua nama itu. Nah, mana yang visible, mana yang bisa diterima oleh koalisi, dan mana yang bisa memenuhi indikator-indikator tadi dengan skala pembobotan yang sudah ditetapkan, itulah yang kemudian layak untuk ditetapkan sebagai cawapres dari masing-masing pihak. Saya pikir demikian, Mas. Oke, kalau Anda melihat sosok Erick Thohir, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian Mahfud MD dan Gibran, kira-kira sosok mana nih yang menurut Anda, menurut kriteria yang tadi Anda sampaikan? Nah, ini yang agak berat. Ada sebuah dinamika yang tidak mudah. Jadi kalau belakangan teman-teman pendukung Pak Prabowo mengatakan kita sudah solid, memang batas antara solid dan sulit itu agak tipis, Mas. Nah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Situasinya begini, Pak Prabowo saat ini posisinya dia berbeda dengan seorang Prabowo di 2019. Dia per hari ini sudah masuk menjadi bagian dari pemerintahan, dan atas sikap politiknya itu dia kehilangan basis pemilih loyal, terutama dari segmen kelompok Islam, let's say Islam konservatif atau apapun. Saya tidak mencoba untuk menstereotip sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dengan mengkotak-kotakkan begitu. Tetapi ada segmen kelompok Islam yang kemudian lepas dari dia karena kecewa kepada sikap politik dia. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Prabowo adalah pertama, melakukan trade-off kekuatan politik Islam. Dan salah satu yang bisa memberikan tawaran itu adalah dari kekuatan Islam moderat. Di dalam konteks ini, tersedialah PKB sebagai representasi dari basis kekuatan Nahdlatul Ulama dan kemudian menjadi representasi kekuatan Islam moderat, dan itu bisa menjadi tadi trade-off atas kekuatan Islam konservatif yang hilang dari lingkaran seorang Prabowo saat ini. Nah, maka kemudian Caimin masuk dan melihat itu sebagai sebuah kesempatan, maka tawaran itu menjadi sebuah tawaran yang cukup menarik. Meskipun tidak banyak, tidak sedikit jaringan santri, para kiai, yang barangkali luka politik akibat 2014, 2019, bagaimanapun juga sejarah mencatat, literatur political science kita juga banyak mencatat, Pak Prabowo adalah salah satu pihak yang menikmati bagaimana eksploitasi politik identitas waktu itu terjadi di sisi kanan, karena di sisi kiri juga ada juga yang menikmati. Nah, ini yang kemudian mengalami dilema. Tetapi realitas politik per hari ini, kebangkitan Indonesia Raya, koalisi KKIR sudah terbentuk. Tetapi di sisi lain ada satu dinamika di mana kemudian Pak Erick Thohir itu kemudian mampu mendekati semua elemen, termasuk PBNU, termasuk didekati. Tetapi PKB sendiri seolah kemudian tidak bisa didekati oleh Erick Thohir. Maka dia masuk melalui basis kekuatan politik Muhammadiyah yang bernama Partai Amanat Nasional. Nah, problemnya adalah tentu ini tidak mudah. Satu sisi kekuatan politik Nahdlatul Ulama, di sisi lain kekuatan Muhammadiyah. Meskipun seorang Erick Thohir dipersepsikan mendapatkan dukungan dan juga restu politik dari seorang Jokowi. Kemarin, Mas Yusuf, apa yang terjadi di Pindad, di Kabupaten Malang, itu bukanlah bicara tentang kebijakan pertahanan. Tidak ada. Per hari ini, Mas Yusuf, tidak ada kebijakan pertahanan yang urgent untuk didiskusikan, kecuali isu di Papua. Itu kemarin tim gabungan TNI berhadapan dengan OPM yang kemudian banyak kena kena tembak. Itu isu kebijakan pertahanan. Itu pun Pak Prabowo tidak banyak merespon tentang itu, dinamika di Papua. Nah, yang kemarin di Pindad itu
bukan kebijakan pertahanan. Itu adalah panggung politik yang sengaja diciptakan untuk memberikan ruang bagi seorang Prabowo dan Erick Thohir. Problemnya, Mas Yusuf, kalau kemudian Caimin, proposal politiknya PKB clear mencawapreskan Caimin, tapi di sisi lain kemudian ada Erick Thohir dengan bekal kekuatan dari PAN dan juga quote by quote mendapatkan restu dari keluarga Pak Jokowi, maka kemudian ini berpotensi terjadi deadlock. Nah, proses deadlock inilah yang kemudian harus ada deadlock breaker yang kemudian bisa memecah kebuntuan itu. Salah satu nama yang kemudian dimunculkan untuk menjadi deadlock breaker itu adalah Gibran. Kenapa Gibran? Karena Gibran dianggap sebagai titik tengah supaya kemudian PKB dan PAN tetap stay di sana, tetap hadir di sana. Dan kalau misal kemudian Gibran diambil oleh seorang Prabowo, ini bukan hanya sekedar bisa mendamaikan antara PKB dan PAN, bukan hanya sekedar bisa mengambil ceruk kelompok muda yang percaya bahwa Gibran adalah bagian dari tokoh potensial, tetapi ada fungsi strategis lain, yaitu Gibran bisa dimanfaatkan oleh Prabowo sebagai alat untuk memecah kekuatan PDIP di Jawa Tengah. Ingat, PDIP adalah basis kekuatan yang cukup solid di Jawa Tengah, merah itu, dan kemudian kalau misal Gibran dicalonkan, maka Gibran akan menjadi alat politik yang sangat efektif untuk memecah kekuatan politik merah di basisnya, di kandangnya, di Jawa Tengah. Nah, situasi ini, Mas, ini tidak mudah. Oleh karena itu, upaya untuk mengajukan Gibran ini bukan isapan jempol, ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Fakta politik per hari ini sudah ada elemen kekuatan yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu, wabil khusus terkait dengan konteks umur cawapres, dan itu tentu atas pengetahuan Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau misal kemudian muncul nanti narasi nepotisme, tidak etis dan sebagainya, ya itu harus diklarifikasi, itu harus dimitigasi oleh mereka yang mencalonkan itu. Tetapi sebagai sebuah upaya untuk menemukan titik temu tadi, titik kompromi di dalam KKIR, maka nama Gibran menjadi nama yang berpotensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pak Prabowo Subianto. Demikian, Mas. Wow, luar biasa ini, bahwa Gibran adalah solusi sebagai titik tengahnya. Tapi ini serius ini menurut Anda ini? Serius, Halo, Mas. Halo, halo. Serius. Okay, ya. Kenapa nggak serius? Ya kalau nggak serius, ya. Oke. Implikasinya, ini serius. implikasi negatifnya seperti apa nih, Mas? Anda bisa membaca. Ini serius. Makanya karena ini serius, Kang Solikin agak kaget-kaget itu. Agak ketar-ketir. Tapi nggak apa-apa. Namanya dinamika politik itu selalu membuat ketar-ketir. Tetapi katanya ada nasional ya. Silakan ya. Kenapa, Mas? Kenapa? Iya, katanya ada galau nasional nih dengan munculnya Gibran. Galau nasional. Ya, tapi tenang saja Kang Solihin. Fakta politik per hari ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pilpres di 2024 mendatang bukan sekedar Pilpres seorang capres. Fakta politik per hari menunjukkan the end of the story dari Pilpres 2024 adalah basis kekuatan cawapres. Hampir semua capresnya sekarang semuanya bingung, galau dalam bahasa Mas Yusuf tadi untuk menentukan siapa cawapresnya. Ini bukan capres, bukan cawapres banser. Betul-betul ini adalah cawapres yang sangat menentukan. Karena tidak ada satupun konfigurasi kekuatan elektoral, logistik, dan juga jaringan tadi, baik jaringan partai, jaringan non-partai, yang kemudian mampu mendominasi basis kekuatan. Maka seorang capres tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus di-backup oleh kekuatan cawapresnya. Maka dalam konteks sistem presidensial, Mas Yusuf, the star-nya tetap seorang capres. Tetapi di Pilpres 2019, jika capres salah memilih cawapres, maka itu berpotensi menjadi alat penggerus yang sangat signifikan di dalam kontestasi Pilpres mendatang.